Cerita novel menantu pewaris Dewa Obat, ojo lali subscribe saudaraku, gas wae wis. Bab 3161. Saat suara air di kamar mandi berhenti, Lin Mo berjalan ke atas dan mengambil setelan hitam murni dari lemari kamar tidur. Setelan ini adalah sesuatu yang sebelumnya diminta oleh Su Bengxia untuk dibuat khusus untuk dirinya sendiri. Dia mengatakan itu disebut Stuart Hughes, tetapi Lin Mo tidak pernah memperhatikannya. Setelan hitam itu dengan sempurna menonjolkan sosok Lin Mo, membuat wajah tampannya tampak seperti pria sukses. Dia dengan santai mengeluarkan ban lengan Patek Philippe dari kotak arloji di sampingnya dan meletakkannya di pergelangan tangannya. Karena dia mengajak Su Bengxia bermain, Lin Mo tidak punya pilihan selain berpakaian lebih baik agar tidak dilecehkan oleh apa yang disebut sebagai generasi kedua yang kaya. Menghemat waktu dan membuat orang-orang yang otaknya penuh air merasa bahwa mereka hanyalah katak yang memakan daging angsa, dan kemudian mereka datang untuk mengobrol dengan Su Bengxia di depannya. Setelah menuruni tangga, Lin Mo berdiri diam di depan pintu menunggu Su Bengxia keluar. Klik, pintu kamar mandi dibuka dengan lembut, dan Su Bengxia keluar dengan kepala dimiringkan. Tubuh bagian atas adalah kemeja putih panjang dan tubuh bagian bawah adalah celana jeans, yang semakin menonjolkan kecantikan muda Su Bengxia. Melihat Lin Mo berdiri di depan pintu mengenakan setelan jas, Su Bengxia merasa sedikit terkejut dan berpikir sendiri. Meskipun orang ini adalah orang yang sangat jahat, dia sangat tampan. Ayo pergi, apakah kamu tidak lapar? Mendengar ini, Su Bengxia segera menepuk perutnya yang lapar dan berlari dengan gembira menuju Lin Mo, akhirnya bisa makan. Garasi bawah tanah dipenuhi berbagai jenis mobil sport, tidak ada satupun yang harganya kurang dari 10 juta. Lin Mo tanpa daya memegangi dahinya, dan wajah bangga sang pangeran muncul di benak Lin Mo. Setelah memilih, Lin Mo dan Su Bengxia masuk ke dalam mobil sport berwarna putih perak. Saat mesin dihidupkan, dengungan mesin tiba-tiba terdengar. Lin Mo memegang kemudi dengan erat dan mulai memundurkan mobil. Supercar perak yang tampan itu berlari kencang di komunitas, dan suara mendengungnya yang mendominasi bergema di seluruh komunitas, membuat semua orang melongo penasaran. Seorang pengusaha kaya sedang berjalan di jalan bersama seorang mahasiswa yang baru saja dia rawat ketika dia melihat sebuah supercar berwarna perak berlari. Tiba-tiba, pengusaha kaya itu membeku di tempat, mulutnya terbuka seolah-olah dia bisa memasukkan telur angsa. Aston Martin bukanlah mobil yang diluncurkan bersama Aston Martin dan Red Bull Racing tahun ini. Hanya terbatas 100 unit di seluruh dunia. Harga pasar sebenarnya saat ini setidaknya sekitar 25 jutaan. Pengusaha kaya raya itu tak menyangka Pankota yang ada peluang besar yang luar biasa di tempat seperti ini. Di dalam mobil, Su Bengxia menatap kaget orang yang lewat dan berkata dengan malu-malu. Apakah kita menarik terlalu banyak perhatian seperti ini? Lin Mo menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan berkata dengan ringan. Jika kita tidak melakukan ini, hal yang mengguncang suasana hati di sore hari pasti sangat diperlukan malam ini. Mendengar ini, Su Bengxia mengangguk patuh, duduk di kursi penumpang dan menatap kosong ke pemandangan di luar jendela. Lin Mo melihat profil Su Bengxia dari sudut matanya dan merasa bersalah di dalam hatinya. Saya sibuk selama periode ini dan tidak pernah punya waktu untuk menemani Su Bengxia. Supercar itu perlahan berhenti di depan sebuah restoran di pusat kota. Lin Mo turun dari kursi pengemudi, mendekati kursi penumpang dan membukakan pintu untuk Su Bengxia. Kedatangan supercar berwarna perak pun menarik perhatian banyak orang, dan mata semua orang pun tertarik. Melihat Lin Mo dalam setelan jas hitam dan Su Bengxia yang muda dan cantik keluar dari mobil, mata semua orang berkilat iri, ini pasti anak laki-laki dan perempuan emas. Setelah menyerahkan kunci kepada staf layanan yang datang untuk menyambutnya, Lin Mo langsung meraih telapak tangan lembut Su Bengxia dan berjalan langsung ke restoran tanpa memberinya kesempatan untuk menolak. Selamat datang di Michelin 3 Stars. Setelah menolak permintaan pelayan untuk kamar pribadi, Lin Mo membawa Su Bengxia ke meja dekat jendela. Carpaccio dengan beef tartare, foie gras dan truffle hitam,
betis sapi muda dengan saus Modena, lobster, dan salad kaviar yang diawetkan. Saya perlu 2 porsi ini, dan jika bisa, ambilkan saya 2 Coca-Cola, 3 potong baik. Pelayan itu berdiri di samping dan mendengarkan perintah Lin Mo, mencatat dengan pena. Hanya 2 botol Three-Piece Coke terakhir yang membuatnya sedikit tersenyum. Ini bukan ejekan, tapi karena hidangan yang dipesan Lin Mo hampir sama dan harganya 1000 keping. Pada akhirnya, tanpa diduga, Coke seharga $3 muncul. Baiklah tuan, saya akan menyiapkannya untuk Anda sekarang. Setelah pelayan turun, dia mengeluarkan 2 gelas dan 2 botol Coke dan menuangkannya untuk Lin Mo dan Su Bengxia dengan hormat. Segera, hidangan yang disajikan dengan indah dibawakan satu persatu oleh para pelayan dan ditempatkan di depan Lin Mo dan Su Bengxia. Melihat hidangan di atas meja, Su Bengxia diam-diam berkata kepada Lin Mo. Ada banyak sekali, apa yang harus kita lakukan jika kita tidak bisa menyelesaikannya? Lin Mo tersenyum, menunjuk ke perutnya dan berkata, jangan khawatir, makanan ini disajikan dengan indah, tapi jumlahnya tidak banyak, dan aku sangat lapar. Selama makan, seolah-olah Su Bengxia sedang asyik makan, dan Lin Mo sedang memberi makan semuanya, untuk anak babi, potong dan letakkan di piring dengan pinilia. Seorang gadis di sisi lain melihat kelembutan Lin Mo terhadap Su Bengxia, dan kemudian melihat pacarnya hanya melihat ponselnya, dan menghentakkan kakinya dengan marah. Pacarnya juga memperhatikan penampilannya, meletakkan telepon di tangannya, dan diam-diam menunjuk ke arah Lin Mo dengan jarinya. Lihat setelan yang dia kenakan. Harga publik terakhir Stuart Hughes adalah $900.000, dan arloji di tangannya. Petik 2. Saat dia berbicara, pria itu menghela nafas tak berdaya, nadanya penuh rasa iri. Itu model terbaru dari Patek Philippe. Harga resminya di situs 3,52 juta. Bagaimana saya bisa membandingkannya dengan pria dengan kekayaan seperti ini? Petik 2. Dia hanyalah orang kaya generasi kedua dari Kota Panjang. Sepotong pakaian seperti Lin harga mau puluhan juta, dan tidak ada cara bagi manusia untuk membandingkannya. Mendengar perkataan pacarnya pun kaget. Ia tidak menyangka pria itu sekaya itu. Tiba-tiba, matanya dipenuhi rasa iri, cemburu dan kebencian terhadap Su Bengxia. Cegukan, orang jahat, aku kenyang. Su Bengxia bersandar di kursi dengan perasaan puas, ekspresi nyaman di wajahnya. Yang jelas, kesegaran, rasa yang aneh, dan kombinasi hidangan bintang 3 Michelin cukup enak. Lin Mo mengambil handuk kertas terlipat dari meja, menyeka sudut mulut Su Bengxia yang berminyak, lalu berdiri. Kalau begitu ayo pergi ke tempat berikutnya. Ketika dia berjalan ke pintu, dia menyerahkan kartu bank kepada pelayan dan memintanya untuk mengambilnya untuk diperiksa. Lin Mo dan Su Bengxia menunggu dengan tenang di pintu. Tuan, kali ini Anda menghabiskan total 7.825, dan ini kartu Anda. Lin Mo tersenyum sedikit, mengambil kartu bank dan kwitansi, dan kembali mengeluarkan faktur untuk perlengkapan kantor dan membawanya ke perbendaharaan Wumeng. Ketika dia keluar dari pintu, Aston Martin milik Lin Mo sudah diparkir di depan pintu. Pembantu mobil menyerahkan kunci kepada Lin Mo dengan hormat, dengan mata iri bersinar di matanya. Suara mendengung terdengar, dan supercar itu melaju ke kejauhan seperti binatang buas. Lin Mo, kemana kita akan pergi selanjutnya? Su Bengxia sekarang memanggil Lin Mo dengan 2 nama, yang satu adalah penjahat besar, dan yang lainnya memanggil protagonis langsung dengan namanya. Lin Mo menoleh sedikit, menatap Su Bengxia dan berkata sambil menyeringai. Membawamu ke tempat yang sangat menyembuhkan untuk bermain. Setelah mengatakan itu, Lin Mo menyerahkan teleponnya kepada Su Bengxia. Melihat komentar di atas, sangat cocok bagi pasangan untuk bermain bersama. Wajah Su Bengxia tiba-tiba memerah siapakah pasangan dengan pria jahat berbadan besar ini. Di pintu Super Healing Escape Room, Lin Mo melihat ke-8 karakter besar di atas, lalu melihat komentar di ponselnya. Lambat laun dia curiga bahwa orang-orang ini bukan troll, bukan. Ruang pelarian ini mencakup area yang sangat luas,
Konon satu salinannya saja luasnya beberapa ratus meter persegi. Mendorong pintu hingga terbuka, Lin Mo menarik Su Bengxia yang penasaran masuk dan berjalan masuk. Ada poster berbagai naskah di dinding sekitarnya. Yang paling bawah termasuk roti babi panggang yang dibuat dari daging manusia, perguruan tinggi wanita, dan mausolem Qin Shi Huang yang lebih besar. Dekorasi di sekitarnya sangat indah, dan Lin Mo mengikuti panduan dan datang ke aula. Halo dan selamat datang. Apakah ini pertama kalinya kamu ke sini? Petik 2. Ada seorang gadis cantik di meja depan. Dia melihat Lin Mo dalam setelan jas ramping dan Su Bengxia yang sedang ditarik. Dia bertanya tentang hubungan antara keduanya. Itu adalah sedikit mencerahkan. Halo, kudengar ruang pelarian di sini sangat menyembuhkan. Lin Mo memandang wanita di meja depan dengan sedikit keraguan, ingin tahu apakah berita di internet itu benar. Wajah tersenyum wanita muda di meja depan tiba-tiba membeku, dan kemudian dia menatap mereka berdua dengan sedikit rasa kasihan dan kegembiraan di matanya. Tampaknya setelah para tamu yang ketakutan keluar, mereka mulai mempublikasikan dengan liar, dan kelinci putih kecil lainnya datang ke pintu. Benar, Tuan, ruang rahasia kami sangat menyembuhkan. Berikut adalah 2 rekomendasi bagus, satu adalah mausolem Qin Shi Huang, dan yang lainnya adalah kematian Xuan Wumen. Petik 2. Lin Mo dengan serius mengambil keduanya. Daftar rincin menunjukkan ruang rahasia dengan tema kuno. Setelah melihatnya lama sekali, Lin Mo merasa bahwa ruang rahasia di mausolem Qin Shi Huang agak menarik, seperti yang dikatakan dalam pendahuluan. Sebuah tim ahli melakukan pekerjaan arkeologi di mausolem Qin Shi Huang tetapi tidak menemukan berita. Negara mengirimkan tim pencarian dan penyelamatan tetapi juga tidak menemukan berita, sehingga mausolem Qin Shi Huang ditutup sementara. Namun, menurut laporan dari penduduk sekitar, ada suara-suara aneh di mausolem Kaisar pertama, dan penjelajah swasta ditugaskan oleh negara untuk menjelajah. Melihat daftar detailnya, wajah Su Bengxia menunjukkan kegembiraan, gadis ini belum pernah menunjukkan minat pada ruang pelarian sebelumnya. Setelah membayar uang dan meletakkan ponsel mereka di meja depan, Lin Mo dan Su Bengxia dibawa ke sebuah ruangan yang sudah terdapat lebih dari selusin orang. Wanita muda di meja depan memandang semua orang dan bertanya lagi. Semua yang ada di dalamnya adalah penyangga. Tolong jangan menghancurkannya sesuka hati, dan jangan pernah melakukan apapun pada staf. Petik 2. Lin Mo diam-diam melepaskan gagasan untuk mengadakan taya. Jika seorang anggota staf keluar dan tidak perhatikan itu, lalu bukankah ini sudah berakhir? Pintu terbuka, dan selusin orang masuk sebelum membantingnya hingga tertutup. Awalnya tampak seperti tas makam, tetapi semua orang akhirnya bekerja sama untuk menemukan pintu masuk. Mata Lin Mo melirik ke bilik kecil di satu sisi. Ada seorang anggota staf di dalam yang sangat ingin mencoba. Dia mungkin akan segera keluar. Setelah melihat semua orang masuk, Lin Mo meraih Su Bengxia yang hendak masuk. Di lingkungan yang redup, Su Bengxia tidak dapat melihat wajah Lin Mo dengan jelas dan hanya bisa mendengar suaranya. Tunggu sebentar, Lin Mo langsung menuju pintu bilik, meraih pegangan pintu yang tersembunyi, dan kemudian langsung membuka pintu. Di balik pintu, seorang anggota staf yang mengenakan sarung kulit dan memegang parang mainan bertukar pandang dengan Lin Mo, dan memandang Lin Mo dengan bingung. Yah, aku ingin bertanya, bagaimana cara kerja metode penyembuhanmu? Melihat staf itu tidak berbicara, Lin Mo mengeluarkan uang 100 yuan dari sakunya dan meletakkannya di tangannya, dan membisikkannya ke tangannya, telinga, bergumam sebentar. Baiklah, saudaraku, lihat saja. Anggota staf itu melihat 100 yuan di tangannya, dan dia tiba-tiba menjadi energi dan bahkan memberi hormat. Dalam kegelapan, Su Bengxia hanya bisa melihat dengan jelas Lin Mo menarik salah satu dari mereka, dan kemudian dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tidak apa-apa, ini hanya kamar mandi terlarang. Lin Mo berjalan mendekat dan meminta Su Bengxia turun terlebih dahulu sementara dia tetap di belakang. Selama perjalanan berikutnya, Su Bengxia sangat beruntung karena dia bertemu dengan anggota staf yang berpakaian seperti berbagai hantu.
Kemudian Su Bengxia melarikan diri seperti orang gila. Lin Mo muncul tepat waktu. Su Bengxia masuk ke pelukan Lin Mo, dan kemudian Lin Mo dievakuasi dengan sempurna bersama Su Bengxia. Namun, setiap kali setelah evakuasi, akan ada kurang lebih uang kertas $1 atau $200 yang tertinggal di tanah. Setelah ruang pelarian, Lin Mo keluar dengan penuh pengalaman. Su Bengxia memeluk lengan Lin Mo dengan rasa takut. Ada komputer di meja wanita muda di meja depan, yang berisi berbagai sistem pemantauan selama ruang pelarian. Ketika dia melihat Lin Mo dan Su Bengxia keluar, wanita muda itu memandang Lin Mo dengan tatapan aneh di matanya. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Lin Mo dan stafnya bersekongkol untuk waktu yang lama, dan kemudian menyerahkan uang kertas merah satu sama lain. Su Bengxia yang malang mungkin tidak akan pernah mengetahui kebenaran dalam hidup ini. Setelah melarikan diri dari ruang rahasia, Lin Mo membawa Su Bengxia ke dalam mobil sport dan berlari ke arah lain. Lin Mo, orang-orang ini benar-benar pembohong besar. Mereka sangat menakutkan tetapi mereka mengatakan mereka menyembuhkan. Petik 2. Lin Mo juga menunjukkan ekspresi kooperatif di wajahnya dan mengangguk berulang kali. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tahu itu menakutkan hanya dengan membaca komentar. Itu hanya akan mengungkap kebenaran. Lin Mo, apakah kamu tidak takut dengan hal-hal ini? Su Bengxia memandang Lin Mo dengan sedikit kebingungan. Di ruang pelarian tadi, Lin Mo tidak menunjukkan rasa takut sama sekali dan sangat tenang. Lin Mo tidak menjawab, tapi sedikit tersenyum pada Su Bengxia. Dari segi horor, bagaimana residu silikon di ruang pelarian bisa sama nyatanya dengan anggota tubuh yang patah di medan perang? Pemandangan sungai darah dan pemandangan prajurit tergeletak di tanah dengan mata melotot juga sama menakutkannya. Bahkan penampakan wajah hantu Lanling sangatlah ganas dan menakutkan. Di taman hiburan An, Lin Mo dan Su Bengxia membeli 2 tiket VIP dan masuk. Su Bengxia seperti anak kecil, melihat ke sana kemari, dan bahkan menyentuh telinga kedua beruang itu. Lin Mo, aku ingin makan marshmallow. Lin Mo berjalan ke depan dan membelikan Su Bengxia marshmallow putih seputih awan. Lin Mo, ayo naik roller coaster. Lin Mo tersenyum dan mengangguk. Dia seperti orang tua, diam-diam mengikuti Su Bengxia untuk menemaninya. Saat roller coaster menuruni gunung, Su Bengxia tidak berani membuka matanya dan melihat ke bawah, memegang erat lengan Lin Mo dengan kedua tangannya. Roller coaster, mesin lompat, komedi putar, kapal bajak laut, .dll. Lin Mo bermain hampir sepanjang waktu dengan Su Bengxia hingga taman ditutup. Kali ini Lin Mo membawa Su Bengxia kembali ke kota Panyang. Pertama, dia ingin Su Bengxia beristirahat dan pulih dari luka-lukanya. Kedua, dia ingin menemani Su Bengxia dengan baik. Saat Lin Mo bersenang-senang dengan Su Bengxia, masalah mulai muncul secara internasional. Putri seorang earl dari kerajaan daun Maple bernama Xiao Biro, dan dia telah menerbitkan beberapa artikel internasional yang menuduh Lin Mo. Dia dikatakan sebagai orang gila yang hanya tahu bagaimana memprovokasi perang dan pembunuhan, dan juga ikut campur dalam keluarga kerajaan negara lain sehingga menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki seperti kekacauan ekonomi. Baik Tiongkok maupun Gatli tidak memperhatikan Xiao Biro, seorang wanita yang memiliki kendali lebih lunak daripada polisi Pasifik. Gatli bahkan langsung menggelar konferensi pers dan mulai melontarkan pernyataan di hadapan seluruh dunia. Memberitahu yang disebut Putri Earl Xiao Biro bahwa Lin Mo ikut campur dalam urusan keluarga orang lain, bukankah dia ikut campur dalam urusan keluarga orang lain? Saat menerbitkan artikel, mohon pikirkan, apakah ada perbedaan antara orang yang Anda kritik dan diri Anda sendiri? Kecaman Gatli yang berapi-api dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Pong! Terdengar suara keras dari istana Earl Kerajaan Daun Maple. Putri Pangeran, Xiao Biro, yang telah menerbitkan artikel internasional yang mengecam Lin Mo, saat ini sedang menghancurkan barang-barang dengan kemarahan di wajahnya. Melihat setiap kalimat di ponselnya diejek oleh Gartel, Xiao Biro mengumpat dengan marah. Hanya seorang pangeran yang lebih beruntung yang berani mempermalukanku seperti ini.
Di sofa di satu sisi, pangeran ketiga Gabriel yang sudah meninggal sedang membaca buku dan tidak berkata apa-apa. Pelayan itu mendengar suara itu, masuk dengan cepat, dan membersihkan semua puing. Setelah Ziobiro benar-benar terdiam, Gabriel berbicara pelan. Nona Ziobiro, bahkan jika kamu marah pada Linmo, kamu tidak akan mati. Ketika dilaporkan bahwa Gabriel dan pangeran tertua telah menceburkan diri ke dalam sumur bersama-sama, wanita bodoh Avis itu tidak memiliki keraguan sedikitpun. Dia juga tidak memikirkannya. Jika pangeran tertua dan pangeran ketiga tidak memiliki orang kepercayaan, bukankah hidup mereka akan sia-sia selama bertahun-tahun? Saat itu, orang-orang yang diutus oleh Yves untuk membunuh Gabriel adalah orang-orang yang dia latih secara diam-diam. Jadi mereka mengirim Gabriel langsung ke negeri Daun Maple, dan kemudian menemukan terpidana mati untuk menggantikan Gabriel. Tentu saja Yves tidak mungkin bisa melihat mayat mereka, jadi dia langsung membawa karung itu dan menguburkannya bersama-sama. Ketika Gabriel tiba di kerajaan Daun Maple, pertama-tama dia dengan cermat melihat daftar semua personel senior. Ziobiro di depannya tidak memiliki visi yang tinggi, tetapi dia memiliki harga diri yang tinggi dan merasa bahwa tidak ada pria di dunia ini yang layak untuknya. Dia bahkan meremehkan seorang jenius top seperti Linmo, yang sangat dihargai oleh Gabriel. Dengan bantuan sebuah party, Gabriel berhasil menghubungi putri bangsawan, yang sangat menghargai dirinya sendiri. Setelah serangkaian komunikasi, Gabriel berhasil menjalin hubungan kerja sama dengannya. Gabriel, kamu masih ingin menggodaku di sini. Sekarang dunia luar menyebut saudaramu Raja Berdarah Besi. Setelah tahta diamankan, kamu tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Gabriel tersenyum, tidak, dia tidak melakukannya peduli dengan ejekan Ziobiro, tapi berkata dengan tenang. Tabu terbesar di kerajaan Vientin saat ini adalah siapa penerusnya. Sebelumnya ada Yves, dan sekarang ada Gabriel. Besok, kami juga akan mengadakan konferensi pers, dan kemudian saya akan langsung mengumumkan penerus sebenarnya dari ayah saya, Kaisar Jiayuan. Ini aku. Pada saat itu, seluruh kerajaan Vientin akan berada dalam kekacauan lagi, karena mereka takut perang akan pecah lagi. Ada cahaya terang di mata Ziobiro, dan senyum gembira muncul di wajahnya. Keesokan paginya, konferensi pers yang mengejutkan seluruh PBB dimulai. Pangeran ketiga kerajaan Vientin yang bunuh diri dengan menceburkan diri ke dalam sumur, tampil anggun di hadapan wartawan. Pangeran Gabriel, menurut berita sebelumnya dari kerajaan Vientin, bukankah kamu sudah lama bunuh diri dengan menceburkan diri ke dalam sumur karena kesedihan yang berlebihan? Gabriel, mengenakan setelan jas yang layak dan dengan senyum hangat di wajahnya, jawab reporter itu. Saya pikir saya akan mati, tetapi saudara perempuan saya sendiri mengirim seseorang untuk membunuh saya. Reporter itu tampak kaget dan bertanya lagi. Lalu bagaimana kamu bisa lolos dari kejaran kakakmu? Ketika Gabriel mendengar ini, wajahnya yang tersenyum tiba-tiba berubah menjadi abu-abu dan dia tersedak. Alasan kenapa aku bisa melarikan diri adalah berkat penjaga elang hitam di sekitar ayahku. Mereka diperintahkan oleh ayahku untuk melindungiku, tapi siapa tahu, bahwa mereka direncanakan oleh Yves dan mati. Kata-kata ini penuh artinya menurut bukti nyata, menurut apa yang diketahui Gabriel, Jiayuan I memang memiliki dua penjaga pribadi elang hitam di sekelilingnya. Sejak ayah mereka meninggal dan mereka tidak muncul, sesuatu pasti telah terjadi. Oleh karena itu, Gabriel langsung menggunakan nama pengawal elang hitam untuk melindunginya guna menjelaskan kenapa dia masih hidup. Pada saat yang sama, terbukti dari aspek lain bahwa ia dihargai oleh Jiayuan I. Setelah mengingat konferensi pers telah selesai, pangeran ketiga turun dari panggung dan mendekati Ziobiro. Lain kali, jangan pekerjakan reporter bodoh seperti itu sebagai aktor. Dia bahkan tidak akan menanyakan pertanyaannya sebelumnya. Gabriel penuh dengan kesan negatif dari ingatan tadi. Pertanyaan dan jawaban kedua orang tersebut dipentaskan dengan jelas, dan efek sebenarnya tidak begitu bagus sama sekali. Ziobiro, yang sedang duduk santai sambil makan makanan ringan,
mengangkat kepalanya saat mendengar ini, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Apakah kamu meremehkan kemampuanku untuk menemukan orang? Melihat tatapan arogan Xiaobiluo, mata pangeran ketiga menunjukkan sedikit kemarahan. Pelacur teh hijau Yang Bao. Jika dia tidak membutuhkan bantuannya sekarang, bahkan pangeran ketiga pun tidak akan memperhatikan wanita seperti ini. Namun, pengalaman bertahun-tahun sebagai seorang pangeran memungkinkan Gabriel dengan cepat menekan ketidakpuasan batinnya dan senyuman lembut muncul di wajahnya. Nona Xiaobielo bercanda, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Xiaobiro melihat senyum Gabriel dan mengerutkan bibirnya. Dia telah melihat banyak pria seperti Gabriel. Masing-masing dari mereka menunjukkan kelembutan di hadapannya, berharap mendapatkan bantuan dan perhatian mereka. Xiaobiro selalu mencemooh hal semacam ini. Tidak ada orang yang bisa diandalkan di saat kritis, hanya jika Anda kuat, Anda bisa benar-benar kuat. Kembali ke kastil Xiaobiluo, dia melihat ke arah pangeran ketiga lagi. Apakah kamu yakin setelah konferensi pers ini disiarkan, itu akan mengguncang kerajaan Vientiane? 50% yakin. Gabriel menggelengkan kepalanya dan melontarkan dua kata. Saya tidak tahu seperti apa situasi di kerajaan Wanxiang sekarang, jika saudara keenam saya benar-benar menggunakan cara yang menggelegar untuk membasuh istana dengan darah. Jadi setidaknya setengah dari anggota istana dinasti Manchu saat ini akan mati, dan semua orang di dinasti Manchu adalah orang kepercayaan Gatli. Pada saat itu, di bawah tekanan mereka, konferensi pers saya mungkin hanya akan menjadi obrolan setelah makan malam. Namun, tidak masalah apakah strategi ini berhasil atau tidak. Kami akan memiliki strategi baru selanjutnya. Xiaobielo memandang Gabriel dengan bingung. Saat ini, opini dan tekanan publik internasional telah muncul. Apa lagi yang bisa Anda lakukan? Apa dapat dilakukan? Gabriel melirik ke arah Xiaobiro, dan dia benar-benar tidak mengerti bahwa otak seperti itu layak untuk dipandang rendah oleh semua pria. Kerajaan Daun Maple mempunyai penerbangan di atas kerajaan Vientiane yang kebetulan lewat di sana. Yang kita butuhkan hanyalah pesawat itu jatuh dan secara tidak sengaja menabrak istana Gatli. Petik 2. Kamu gila. Xiaobiro mendengar. Gabriel langsung terkejut dengan kegilaan ini, rencana. Sebuah pesawat jatuh dan menghantam istana Raja Vientiane, menewaskan Raja. Pada saat itu, Kerajaan Daun Maple dan Kerajaan Vientiane akan melakukan penyelidikan dengan panik. Setelah masalah ini terungkap, Gabriel, dirinya sendiri, dan bahkan ayahnya, Pangeran Elsen, akan dicopot gelarnya oleh Raja dan dijebloskan ke penjara. Gabriel menatap Xiaobiro lekat-lekat dan berkata dengan nada dingin. Sebuah pesawat jatuh dan jatuh ke tanah. Semua petunjuk akan hilang saat itu. Dan segera setelah Gadri meninggal dan kerajaan Vientiane berada dalam kekacauan, saya dapat memanfaatkan kekacauan itu untuk kembali. Dengan sayap yang saya peroleh di atas bertahun-tahun, tidak akan sulit untuk naik tahta. Nada suara Gabriel penuh godaan, yang membuat Xiaobiro sedikit terguncang. Gabriel kemudian berkata, selama aku kembali dan menjadi raja, aku bisa menjanjikan apapun padamu. Oke. Xiaobiro mengertakkan gigi dan setuju. Kemudian dia berdiri dan pergi menghubungi kapten dan kopilot penerbangan terdekat. Itu tidak lebih dari paksaan dan bujukan. Gabriel memandangi sosok Xiaobiro yang pergi dengan senyuman sinis di bibirnya, wanita bodoh ini. Begitu dia berhasil kembali dan kembali, hal pertama yang akan dia lakukan adalah membunuhnya. Keesokan harinya, Xiaobiro yang tampak lelah datang ke kediaman Gabriel dan menguap. Segala sesuatunya telah diatur. Anda sebaiknya benar-benar yakin. Petik 2. Jangan khawatir, Nona Xiaobiro. Di atas kota Raja Vientiane, sebuah pesawat sedang melaju menuju langit. Kapten dan kopilot di dalam taksi menjadi pucat, dengan rasa sakit di mata mereka. Tadi malam, seorang wanita berlari ke rumah mereka bersama beberapa pria kuat. Ia juga mengatakan, selama pesawat dibiarkan mengalami kecelakaan hari ini, setiap orang akan mendapat tunjangan santunan sebesar 10 juta. Tentu saja mereka berdua tidak akan setuju,
10 juta tidak sepenting nyawa mereka sendiri. Kemudian wanita itu benar-benar menyerang anggota keluarganya. Memikirkan anggota keluarganya yang meratap, warna-warna yang tak tertahankan muncul di mata mereka. Melihat kota kerajaan Vientine semakin dekat, mata sang kapten bersinar dengan tekad. Sekalipun keluargamu tidak memilikimu, selama kamu punya uang, kamu tetap bisa hidup bahagia. Sang kapten melihat posisi yang diberikan Ziobiro kepadanya, ia mendekat dengan cepat, dan tangannya langsung mengendalikan pesawat agar jatuh dengan cepat. Tiba-tiba, seluruh penumpang dan pramugari di pesawat itu berteriak. Mengapa pesawat meluncur ke bawah? Apa yang terjadi? Ya Tuhan, tolong lindungi pengikutmu. Pergi dan lihat taksinya. Berbagai suara terdengar, tapi tidak berpengaruh sama sekali. Gara-gara turunnya pesawat dengan cepat, seluruh penumpang kini tak mampu berdiri, apalagi pramugari yang memakai sepatu hak rendah. Kapten, yang sekarang fokus penuh dalam mengemudikan pesawat, bertepatan dengan titik di layar. Segera, saat pesawat turun dengan cepat, sebuah istana muncul di depan kapten, megah dan dibangun dengan indah. Saat ini, Gadre sedang berada di istana dan sedang bercosplay dengan putri yang masih hidup, Putri Huoyina. Perut Huoyina sedikit membengkak, dan Gadre menempelkan telinganya dengan lembut di atasnya, mendengarkan ritme kehidupan di hatinya. Yang mulia, ini buruk, pesawat di langit jatuh. Para penjaga di luar segera berlari masuk. Mendengar ini, ekspresi Gadre berubah dan dia berlari keluar dengan cepat. Di atas langit, sebuah pesawat jatuh secara diagonal dari langit, dan sasarannya adalah dirinya sendiri. Gadre terbang kembali, meraih Huoyina, dan berlari menuju pintu keluar di belakang istana. Di pesawat, kapten sudah melepaskan tangannya, mengeluarkan sebotol anggur berkualitas dari satu sisi, dan menuangkannya langsung ke mulutnya. Kemudian ia mengeluarkan potret keluarga kecil dari pelukannya, termasuk istri dan kedua putrinya. Melihat senyuman istri dan putrinya, air mata muncul di mata sang kapten. Aku tidak bisa menemanimu lagi, kamu pasti baik-baik saja. Akhirnya, pesawat dan istana bersentuhan dengan sengit, dan bola api melesat langsung ke langit, menarik perhatian semua orang di kerajaan Vientine. Gadre dan Huoyina, yang baru saja keluar dari istana, langsung terpesona oleh kekuatan ledakan dan mendarat sejauh 5 atau 6 meter. Jubah kuning Gadre yang semula mulia dan anggun kini kotor setelah berguling-guling di tanah beberapa kali. Yang mulia, anak itu, anakku. Mata Gadre langsung menoleh, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Wajah Huoyina yang awalnya menawan dipenuhi dengan rasa sakit, dan darah terus mengalir dari tubuh bagian bawahnya. Kekasih, menahan rasa sakit di tubuhnya, Gatli dengan enggan berdiri dari tanah, segera berjalan ke sisi Huoyina, dan melindunginya. Yang mulia, anak kami telah tiada. Mata Huoyina berkaca-kaca, dan satu tangan terus membelai perutnya. Kemarilah, panggil dokter kekaisaran. Panggil dokter kekaisaran. Petik 2. Melihat para penjaga yang bergegas ke arahnya dari kejauhan, Gatli meraung terlepas dari penampilannya. Kemarahan yang sangat besar muncul di hati Gadre. Hanya ada satu orang yang bisa melakukan hal seperti itu sekarang, Gabriel. Gabriel, aku, Gatli, bersumpah akan membunuhmu. Di kota Panyang, Lin Mo bangun pagi, mandi, dan mulai menyiapkan sarapan untuk Su Bengxia. Tiba-tiba telepon berdering, Lin Mo yang hanya mengenakan kemeja, segera meletakkan panci di tangannya, mengambil telur, menaburkan sedikit gula di atasnya, lalu berbalik untuk menjawab telepon. Hei Lin Mo, aku sudah tiba di Bandara Panyang. Ayo jemput aku. Petik 2. Suara tajam Fang Hui terdengar, dan Lin Mo diam-diam mengambil telepon darinya. Meletakkan sandwich, telur, dan susu di atas meja makan, Lin Mo mengenakan setelan yang dia kenakan saat pergi bersama Su Bengxia tadi malam, dan mengendarai Maibah menuju bandara. Dia adalah ibu mertua yang sangat terhormat, jadi jika dia tidak berpakaian lebih baik, dia mungkin harus membicarakannya lagi. Di Bandara Panyang, Fang Hui berdiri di pintu keluar, memegang koper kecil di tangannya,
memakai kacamata hitam yang menutupi separuh wajahnya, dan topi bundar di kepalanya. "Kakak, apakah kamu membutuhkan mobil? Rumah kami murah dan nyaman." Seorang pria melihat Fang Hui berdiri di sini, berjalan dan berkata, "Tidak perlu, menantu laki-lakiku adalah orang besar. Dia akan datang menjemputku nanti. Aku tidak ingin duduk di taksi kumuh sepertimu." Petik 2. Masalah Fang Hui masih sama, ketika dia berbicara tentang Lin Mo, dia tampak bangga, tanpa memikirkan masa lalu. "Ketika saya melihat Lin Mo, saya dipenuhi dengan kebencian. Kak, tolong berhenti menyombongkan diri. Kulihat kamu sudah berdiri di sini selama 10 menit. Jika menantu laki-lakimu benar-benar orang yang hebat, mengapa dia membuatmu menunggu begitu lama?" Sopir itu memandang Fang Hui dengan penuh semangat, penampilan orang sukses tidak. "Apa yang masih kamu pura-pura ada di sini?" Tidak apa-apa jika pengemudi tidak mengatakannya. Ketika pengemudi mengatakan itu, Fang Hui merasa sedikit kesal. Dia telah menunggu di sini selama 10 menit, dan mengapa Lin Mo belum datang? Dia tidak memperhitungkan sama sekali bahwa jaraknya 30 atau 40 km dari bandara ke pusat kota tempat Lin Mo berada. Tidak peduli seberapa cepat mobil melaju, tidak mungkin sampai ke sana dalam waktu sesingkat itu. "Jika kamu berani, tunggu saja di sini. Menantuku akan segera datang. Jangan takut." Petik 2. Fang Hui menjatuhkan kata-kata ini dan langsung duduk di kursi yang teduh. Sopir itu memandang Fang Hui dan tidak berkata apa-apa, hanya duduk di kursi di seberang. Dia ingin melihat seperti apa rupa menantu lelaki besar yang dikatakan Fang Hui dan apa yang dimilikinya. Waktu berlalu menit demi menit, dan matahari berangsur-angsur mulai terbit. Ketika pengemudi melihat waktu, ia melihat bahwa 25 menit telah berlalu. "Kak, sudah hampir setengah jam. Kenapa yang disebut-sebut sebagai menantu jagoanmu belum juga datang? Bukankah karena dia takut dipermalukan?" Petik 2. Sopir itu berkata dengan suara yang tidak bisa disembunyikan, senyumannya, dan nadanya penuh sarkasme. "Aku benci orang-orang yang tidak punya uang dan berpura-pura begitu." Wajah Fang Hui berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Mengapa Lin Mo belum juga datang? Apakah dia masih menyimpan ibu mertuanya di dalam hatinya? Bas! Suara dengungan mobil yang memekakkan telinga terdengar, dan sebuah mobil yang tampak seperti binatang hitam berhenti di depan Fang Hui. Logo Maybach di bagian depan mobil yang besar begitu menyilaukan di bawah sinar matahari sehingga sopir taksi tidak dapat melihatnya secara langsung. Pintu mobil terbuka, dan Lin Mo, yang mengenakan setelan jas hitam, keluar dari mobil dan berkata setelah melihat Fang Hui. "Bu, maafkan aku, tadi ada sedikit lalu lintas di jalan. Mobilku lebih mahal dan mereka tidak berani mendekatiku." Fang Hui tersenyum di wajahnya saat ini, dan ada sedikit menyalahkan Lin Mo. Sekilas, Maybach ini tidak murah. Lin Mo memasukkan barang bawaan Fang Hui ke bagasi lalu masuk ke kursi pengemudi. Fang Hui membuka kursi belakang dan ketika dia masuk, dia tidak lupa menatap tajam ke arah pengemudi yang duduk di sana. Mobil melaju pergi, hanya menyisakan pengemudinya yang duduk diam. Butuh waktu lama sebelum dia perlahan mengucapkan kalimat. "Sial, saya bertemu dengan orang yang sangat kaya hari ini." Saat Maybach melaju di jalan raya, kendaraan di sekitarnya menghindar dan takut. Jika tidak sengaja menyentuhnya maka kerja keras seumur hidup akan hilang. Fang Hui sangat puas dengan efeknya dan melihatnya sebentar sebelum berbicara dengan Lin Mo. "Lin Mo, Beng Xia bersikeras untuk datang kepadamu. Apakah dia baik-baik saja?" Petik 2. Pada saat itu, Su Beng Xia bersikeras untuk datang ke Lin Mo, dan Fang Hui serta Su Jiangong tidak dapat menghentikannya sama sekali. Ketika berbicara tentang Su Beng Xia, Lin Mo tiba-tiba terdiam, meskipun menurutnya Su Beng Xia terlihat baik sekarang, bodoh dan imut. Namun Su Beng Xia harus memberitahu Fang Hui bahwa dia telah kehilangan ingatannya. Setelah merenung sejenak, Lin Mo memilah kata-katanya dan berbicara kepada Fang Hui. "Bu, Beng Xia pergi ke Gunung Suci Basha. Ketika aku menemukannya, dia terjatuh dari tebing. Meskipun dia tidak terluka,
dia kehilangan ingatannya. Petik 2. Fang Hui awalnya khawatir setelah mendengar kata-kata Lin Mo. Lalu dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Baginya, identitas Putri Su Bengxia jelas tidak sepenting identitas Lin Mo. Tidak apa-apa, Lin Mo, bukankah kamu seorang dokter ajaib? Rawat saja dia dan itu akan baik-baik saja. Petik 2. Lin Mo melihat tatapan acuh tak acuh Fang Hui dan merasa tidak bisa berkata-kata. Jadi dia hanya bisa berbicara di sini. Saya telah mempelajari situasi Pinilia Ternata dengan Tuan Yao dari Gunung Basya selama beberapa hari. Itu termasuk amnesia tanpa gejala. Apakah belum ada solusinya? Petik 2. Fang Hui merasakan rasa gugup di hatinya. Su Bengxia tidak memiliki ingatan sekarang, jadi dengan hubungan antara Lin Mo dan Lin Mo pasti tidak sebahagia sebelumnya. Jika ada anak hilang yang merayu Lin Mo pada tahap ini, Bengxia tidak akan peduli. Fang Hui sepertinya telah melihat adegan di mana seluruh keluarganya kembali tinggal di lantai datar setelah kehilangan Lin Mo, dan dia segera berbicara. Kalau begitu benar-benar tidak ada cara untuk pulih sekarang. Lin Mo menggelengkan kepalanya. Jika ada cara untuk mengobatinya dengan cepat, dia tidak perlu menunggu sampai dia dibebaskan untuk diinterogasi. Dia akan memberikannya kepada Su Bengxia sejak lama yang lalu. Cara terbaik saat ini adalah menghabiskan beberapa hari normal bersama Bengxia dulu. Mungkin suatu hari dia akan tiba-tiba mendapatkan kembali ingatannya. Petik 2. Kata-kata Lin Mo juga membuat Fang Hui merasa lega, dan diam-diam dia bangga. Selain itu, putrinya cantik dan menawan secara alami. Jadi meskipun dia kehilangan ingatannya, Lin Mo masih terobsesi dengannya. Lin Mo mengemudi dengan sangat cepat, dan dalam percakapan singkat, dia sudah memasuki kota. Arus orang di daerah perkotaan jauh lebih besar daripada di pinggiran kota, dan Maybach milik Lin Mo tidak dapat menambah kecepatan sama sekali. Kemanapun kendaraan yang mendominasi pergi, di situ ada orang-orang paling tampan, yang benar-benar membuat Fang Hui merasa sangat puas atas harga dirinya. Lihat, mobil itu sangat tampan. Itu Maybach. Harganya dimulai dari $1 juta. Anda tidak bisa mendapatkan sesuatu seperti ini tanpa $1 juta. Suara iri di luar membuat wajah Fang Hui penuh emosi, tersenyum. Butuh waktu setengah jam bagi Maybach untuk perlahan sampai di depan pintu area villa. Ketika satpam melihat plat nomor Maybach, dia mengangkat penghalang jalan bahkan tanpa menanyakan identitasnya, bahkan membungkuk hormat. Lin Mo, berapa banyak yang kamu habiskan untuk membeli rumah di sini? Fang Hui bertanya pada Lin Mo dengan rasa ingin tahu, memandangi berbagai bunga, tanaman dan pohon di sepanjang jalan serta petugas kebersihan dan penjaga keamanan di mana-mana. Lin Mo memikirkannya. Siapa yang pertama kali memberinya villa ini? Saya tidak terlalu tahu. Untuk menyenangkan saya, mereka langsung mentransfernya ke nama saya secara pribadi dan hanya memberitahu saya setelahnya. Petik 2. Kepura-puraan yang tak terlihat adalah yang paling mematikan. Bahkan Fang Hui terkejut dengan kata-kata Lin Mo. Dengan lokasi dan lingkungan seperti itu, Anda dapat memberikannya begitu Anda memintanya. Keluarga seperti apa itu? Maybach melaju sampai ke garasi bawah tanah. Lin Mo membuka pintu mobil dan mengambil barang bawaan Fang Hui dari bagasi. Bu, lewat sini. Di atas garasi bawah tanah adalah villa tempat tinggal Lin Mo. Untuk kenyamanan, ada pintu yang terhubung langsung dengannya. Bangkit dari tanah dan mengesampingkan barang bawaan Fang Hui untuk sementara waktu, Lin Mo melihat piring kosong di atas meja dengan senyuman di bibirnya. Bu, kamu lakukan dulu. Aku akan membersihkan meja. Lin Mo mengambil piring di atas meja, menaruhnya di mesin pencuci piring dapur, lalu berbalik dan berjalan keluar dapur. Sesampainya di kamar Su Bengxia di lantai 2, Lin Mo mengulurkan tangan dan mengetuknya. Tidak ada suara, Lin Mo mengetuk lagi, telinganya mendengar sedikit tawa, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Apakah anak Bengxia kita belum bangun? Sepertinya saya hanya bisa makan makanan lezat yang saya belikan untuknya. Su Bengxia berteriak 2 kali dengan berlebihan di pintu, dan benar saja, ada gerakan tiba-tiba di dalam rumah.
Sepertinya ada suara sesuatu yang jatuh ke tanah. Gagang pintu dibuka, dan Su Bengxia bergegas keluar. Tanpa diduga, Lin Mo tidak bergerak sama sekali di depan pintu dan terjatuh ke dalam pelukannya. Su Bengxia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Mo, yang memancarkan hormon pria yang kuat, dan segera menyadarinya. Lin Mo melihat pipi Su Bengxia memerah dengan cepat dan tertawa. "Lin Mo, kamu orang jahat." Su Bengxia menggigit pergelangan tangan Lin Mo dengan satu gigitan dan menatap Lin Mo dengan tajam. Melihat penampilan Su Bengxia, Lin Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok kepalanya dengan tangan yang lain. "Bengxia, ibumu ada di sini, apakah kamu ingin melihatnya?" Su Bengxia, yang dengan kejam menggigit Lin Mo, tiba-tiba terkejut. Berbicara tentang ibunya, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah ketidakberdayaan. Ketika Su Bengxia melihat Lin Mo untuk pertama kalinya, dia merasakan rasa percaya dari lubuk hatinya, jadi meskipun dia dibawa pergi oleh Lin Mo, Su Bengxia hanya mengucapkan beberapa kata keji. Setelah ragu-ragu, Su Bengxia mengangguk. Lin Mo dengan lembut meraih pergelangan tangan Su Bengxia dan menunjukkan senyuman penuh sinar matahari, yang menarik perhatian banyak mata Bengxia. Membawa Su Bengxia ke bawah, Fang Hui sedang duduk di sana sambil makan jeruk. "Bengxia, biarkan ibu melihat apakah ada luka di tubuhmu." Fang Hui buru-buru berdiri dari sofa, berjalan mengelilingi Su Bengxia, mengangkat lengan Su Bengxia sebentar, melihatnya, dan menyentuhnya, sebentar, sentuh tubuhnya. Su Bengxia, sebaliknya, tampak bingung saat Fang Hui mengutak-atiknya, dan kemudian memberikan pandangan membantu ke samping Lin Mo. Lin Mo tersenyum dan tidak mengulurkan tangan membantu Su Bengxia, dia hanya duduk di samping dan menonton pertunjukan sambil memetik jeruk. Akhirnya, setelah Fang Hui memastikan bahwa Su Bengxia tidak terluka, dia melihat ke arah Su Bengxia dan berkata, "Bengxia, aku ibu, apakah kamu masih mengingatku?" Su Bengxia menggelengkan kepalanya dengan lemah. Sejujurnya, pihak lain hanya melihat ke sana kemari begitu dia muncul, dan bahkan menggerakkan tangannya dari waktu ke waktu. Jika Lin Mo tidak duduk di sampingnya dan merupakan ibu sebelumnya, Su Bengxia akan melemparkannya ke bahunya agar dia tahu apa artinya menjadi kuat. "Baiklah Bu, biarkan Bengxia duduk dulu," kata Lin Mo sambil memandang Fang Hui dan Su Bengxia yang bingung, lalu menyerahkan jeruk yang sudah dikupas di tangannya kepada Su Bengxia. Melihat jeruk kuning cerah di tangan Lin Mo, tanpa sadar Su Bengxia menelan ludahnya, dengan patuh ia mengambil jeruk dari tangan Lin Mo dan duduk untuk makan. Ketika jus jeruk akhirnya terciprat, wajah Su Bengxia tanpa sadar menunjukkan ekspresi kepuasan. Untuk beberapa alasan, Su Bengxia sangat tertarik pada hal-hal asam dan manis hari ini. Dia sudah makan beberapa jeruk di kamarnya.